Presiden Meksiko saat itu, yaitu Enrique Pena Nieto, bersumpah bahwa El Chapo tidak akan bisa melarikan diri lagi. Namun, kurang dari 18 bulan, El Chapo melakukan pelarian kedua. Halo geng, makasih buat kalian yang udah klik video ini. Jadi, di video kali ini gue bakal bahas salah satu tokoh atau seorang gembong narkoba kelas dunia pada saat ini, yang berasal dari negara Meksiko. Dia adalah Joaquin El Chapo Guzman Loera, atau biasa disebut dengan El Chapo. Tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita bahas. Joaquin El Chapo Guzman, atau biasa disebut dengan El Chapo. Dia lahir di sebuah kota Badiraguato, Meksiko pada tanggal 4 April 1957. Dia dijuluki sebagai El Chapo, atau bahasa lainnya untuk sebutan si pendek, karena postur tubuhnya yang terbilang cukup pendek. Masa-masa kecil El Chapo dibentuk dalam kemiskinan. Ayah El Chapo adalah seorang pria kejam yang juga ikut terlibat dalam perdagangan narkoba nih geng. Jadi semenjak kecil ia sudah melihat ayahnya berdagang narkoba, dan ayahnya juga temperamen gitu. Saat El Chapo beranjak remaja, El Chapo diusir dari rumah keluarganya dan ia terpaksa mencari jalan hidupnya sendiri. Dengan latar belakang pendidikan yang minim, ia akhirnya mengikuti jejak sang ayah dengan menanam marijuana untuk mendapatkan uang dalam jumlah yang kecil untuk menyambung hidupnya sendiri. Lalu, pada akhir tahun 1970-an, El Chapo sudah membuktikan kemampuannya dalam berdagang narkotika. Dan dia mulai bekerja bersama dengan pengedar muda lainnya yang sangat terkenal pada masa itu, yaitu bernama Hector Luis Palma Salazar. El Chapo ditugaskan oleh Hector untuk mengawasi pergerakan narkoba dari distrik asalnya, yaitu di Sinaloa, sebagai gerbang masuknya narkotika ke wilayah utara menuju kota-kota besar dan kemudian masuk ke wilayah Amerika Serikat nih geng. Menjelang akhir usia 20-an, El Chapo yang cerdik mulai mengawasi dan mempelajari banyak hal tentang dunia narkotika. Ketika bosnya yaitu Hector ditangkap atas pembunuhan agen DEA Amerika pada tahun 1985, El Chapo dengan cepat muncul sebagai salah satu wajah baru dalam dunia narkotika di Meksiko. El Chapo mewarisi sebagian wilayah mantan bosnya yaitu Hector dan mendirikan kartel miliknya sendiri yang dikenal dengan nama Kartel Sinaloa pada tahun 1989. Kemudian pada awal tahun 1990-an, El Chapo mulai diawasi oleh DEA dan FBI nih geng, dan dia juga dianggap sebagai salah satu pengedar narkoba paling kuat dan berbahaya di wilayah Meksiko. Oke, buat kalian yang bingung, kenapa kok El Chapo diawasi dan diurus oleh DEA dan FBI dari Amerika? Tentu aja karena pasar narkoba El Chapo sebagian besar berada di wilayah Amerika Serikat nih geng. Tentu aja pihak Amerika Serikat yang dirugikan. Makanya pihak Amerika Serikat juga ikut dalam pengejaran El Chapo. Di bawah pimpinan El Chapo, kartel Sinaloa mengambil alih perdagangan kokain yang membentang dari Amerika Selatan hingga Amerika Serikat nih geng. Metode penyelundupan yang dilakukan oleh kartel Sinaloa bisa dibilang cukup menarik nih geng. Mulai dari penyelundupan melalui terowongan yang ber-AC yang membentang di bawah perbatasan Meksiko sampai Amerika Serikat. Metode lain juga yaitu penyembunyian bubuk kokain di dalam tabung pemadam kebakaran atau bisa disebut dengan APAR, dan kaleng-kaleng yang diberi label cabai padahal isinya bubuk kokain. Selain kokain, kartel Sinaloa juga menyelundupkan heroin, marijuana, dan juga metamfetamin ke wilayah Amerika Serikat dan sekitarnya. Akhirnya, jaringan kartel tersebut menjangkau 5 benua dan berkembang menjadi operasi narkoba terbesar di dunia. Untuk menjaga keamanan bisnis narkoba miliknya,
El Chapo juga membentuk beberapa geng yang diberi nama Los Chachos, Los Texas, Los Lobos, dan Los Negros. Geng tersebut ditugaskan untuk mengamankan seluruh proses bisnis miliknya, mulai dari produksi hingga pengiriman. Selama bertahun-tahun, para anggota geng tersebut telah dituduh melakukan lebih dari 1.000 pembunuhan nih geng di seluruh wilayah Meksiko. Para korbannya juga termasuk dari para antek mereka yang dianggap tidak kompeten dan dianggap sudah tidak berguna lagi, dan juga bos-bos kartel lain yang dianggap sebagai saingan El Chapo. Pada tahun 1993, otoritas Guatemala menangkap El Chapo dan mengekstradisinya ke wilayah Meksiko, di mana ia dihukum dan dijatuhi hukuman penjara dengan keamanan maksimum selama 20 tahun nih geng. Meskipun El Chapo berada di balik jeruji besi, El Chapo tetap mempertahankan kekuasaannya dan masih mengendalikan bisnis narkoba miliknya dari dalam penjara. Lalu, pada tahun 2001, dengan bantuan petugas penjara yang disuap olehnya, El Chapo kemudian melarikan diri dari penjara melalui kereta cucian nih geng. Pendalaman kasus pelarian El Chapo menyebabkan penangkapan 71 karyawan penjara, termasuk para sipir di penjara tersebut nih geng. Serangan agresif yang dilakukan terhadap kartel narkoba yang dimulai oleh pemerintah Meksiko pada tahun 2006 gagal mengungkap keberadaan El Chapo nih geng. El Chapo bahkan menikah selama kurun waktu tersebut. Ia juga merayakan acara tersebut dengan pesta yang sangat besar dan juga dihadiri oleh para petugas polisi dan politisi lokal. Kalian bisa bayangin nih geng, seberapa kuat powernya. Dimana El Chapo sedang menjadi buronan, tapi dia menikah dan mengadakan pesta yang sangat besar dan juga mengundang para polisi dan politisi nih geng. Gimana menurut kalian? El Chapo kemudian menjadi target utama oleh pemerintah Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat menawarkan hadiah sebesar 5 juta dolar untuk siapapun yang bisa memberikan informasi yang mengarah pada penangkapan El Chapo nih geng. Dan pada tahun 2012, otoritas Amerika Serikat membekukan seluruh aset milik anggota keluarga El Chapo yang berada di wilayah Amerika Serikat nih geng. Lalu pada bulan Februari tahun 2014, akhirnya El Chapo ditangkap nih geng. Dia ditangkap di sebuah hotel di daerah pantai Pasifik Mazatlan, Meksiko. Pemerintah Meksiko menolak permintaan pejabat Amerika Serikat untuk mengekstradisi El Chapo ke Amerika Serikat. Bahkan Presiden Meksiko saat itu, yaitu Enrique Pena Nieto, bersumpah bahwa El Chapo tidak akan bisa melarikan diri lagi. Namun, kurang dari 18 bulan, El Chapo melakukan pelarian kedua, yaitu pada bulan Juli tahun 2015 nih geng. El Chapo melarikan diri dengan cara menyelinap melalui celah di bagian kamar mandi selnya, menuruni tangga setinggi 30 kaki, dan kemudian melakukan perjalanan melalui jaringan terowongan yang sudah disiapkan yang menghubungkan selnya ke sebuah rumah yang masih dalam tahap pembangunan yang jauhnya sekitar 1 mil. Di sini terlihat nih geng, sarana yang sudah disiapkan untuk melarikan diri. Kayaknya ada kerjasama dengan petugas penjara nih geng, dimana sudah ada motor dan juga penerangan yang sangat memadai untuk melakukan pelarian nih geng. Lalu kemudian pada tanggal 8 Januari tahun 2016, Presiden Meksiko Pena Nieto kembali mengumumkan bahwa pihak berwenang Meksiko telah menangkap El Chapo setelah melakukan serangkaian baku tembak pada pagi harinya di kota Los Mochis. El Chapo kemudian dikembalikan ke penjara yang sama di tempat dia melarikan diri sebelumnya. Ia kemudian dipindahkan ke fasilitas di dekat perbatasan Amerika Serikat di wilayah Juarez, Meksiko. Lalu pada bulan Oktober tahun 2016, Vicente Bermudez Zacchera, seorang hakim yang memimpin kasus El Chapo, dibunuh di rumahnya sendiri nih geng. Lalu
pada bulan Januari tahun 2017, akhirnya pemerintah Meksiko mengekstradisi El Chapo ke wilayah Amerika Serikat untuk menghadapi tuduhan perdagangan narkoba dan tuduhan lainnya. Lalu pada keesokan harinya, El Chapo hadir di Pengadilan Federal Amerika Serikat di Brooklyn, New York, dan dia mengaku tidak bersalah atas semua tuduhan yang dilayangkan terhadapnya. Persidangan kasus El Chapo dimulai dengan pengamanan super ketat di Pengadilan Distrik Federal Brooklyn pada tanggal 13 November tahun 2018 nih geng. Pengacaranya langsung membuat orang heran dengan klaim bahwa pemimpin sebenarnya dari kartel Sinaloa adalah seorang pria bernama Ismael El Mayo Zambada. Pengacara El Chapo kemudian menuturkan bahwa El Mayo telah menyuap seluruh pemerintahan agar menutup mata dan tidak ikut campur dengan urusannya. Lalu kemudian pada tanggal 12 Februari tahun 2019, setelah lebih 200 jam kesaksian yang diberikan oleh 56 orang saksi, El Chapo dinyatakan bersalah atas semua tuduhan terhadapnya, termasuk terlibat dalam usaha kriminal berkelanjutan, konspirasi untuk mencuci hasil penjualan narkotika, dan penggunaan senjata api nih geng. Lalu pada tanggal 17 Juli tahun 2019, hakim menjatuhkan hukuman kepada El Chapo berupa penjara seumur hidup dan ditambah dengan 30 tahun masa tahanan, serta memerintahkannya untuk membayar ganti rugi sebesar 12,6 miliar dolar. Pemerintah Amerika Serikat menjamin bahwa El Chapo tidak akan bisa melarikan diri, bahkan tidak akan bisa untuk melihat matahari secara langsung nih geng. Setelah penangkapan El Chapo, kartel Sinaloa tetap menguasai pasar narkoba dengan dipimpin oleh El Mayo dan juga keempat anak dari El Chapo, yaitu yang bernama Joaquin Guzman Lopez, Ovidio Guzman Lopez, Ivan Archivaido, dan Jesus Alfredo. Sampai saat ini, kartel Sinaloa masih berkeliaran dan masih berkuasa dalam perdagangan narkotika di wilayah Meksiko sampai Amerika Serikat nih geng. Oke geng, mungkin sampai di sini aja pembahasan yang bisa gue sampaikan tentang sosok El Chapo ini geng. Jika menurut kalian ada penyampaian gue yang kurang pas, kalian bisa komen di bawah ya geng. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.